Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apakah sudah dicoba bimbelnya kemarin atau masih ada yang belum mengerjakan? Nah, ini ketawa-ketawa ini. Harusnya sudah dicoba ya. Bapak yakin dan percaya bahwa anak-anak sudah mencobanya. Karena tentunya dengan mencoba kalian setidaknya mengetahui dan mempelajari materi-materi yang sudah diberikan melalui rangkuman. Nah, oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran tematik dan pembahasan bimbel hari ini, mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita akan berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan dari awal hingga selesai nanti. Oke, apakah ada anak-anak yang bersedia dari kelas 6A atau 6B yang mau memimpin doa pembuka? Silakan kalau ada bisa raise hand. Ada? Wah, ini kelas 6 masih takut-takut ya. Oke, mari kita awali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, terlebih atas istirahat kami pada malam tadi. Ya Tuhan, pagi ini kami hendak memulai pembelajaran kami via Zoom. Kiranya berkatilah kegiatan pembelajaran kami. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar hingga selesai nanti dan tidak terhalang oleh suatu kendala apapun. Dan ya Tuhan, berilah kami fokus belajar yang baik pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru mampu dipelajari dengan baik. Semua doa ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pembelajaran hari ini akan kita awali dengan pembelajaran tematik terlebih dahulu. Nanti materi akan dibantu disiarkan oleh Bu Emin. Silahkan Bu Emin. Sudah kelihatan? Sudah Bu, sudah jelas. Mungkin di slideshow Bu biar lebih jelas Bu. Oke, sudah jelas. Oke. Oke, anak-anak, hari ini kita masih di tema globalisasi, subtema ketiga, globalisasi dan cinta tanah air. Materi sudah dikirimkan melalui Google Classroom, tidak dikirimkan tadi melalui WA, karena terkendala memori yang besar. Nah, kita akan mengulas kembali tentang beberapa hal. Bisa lanjutkan, Bu? Oke, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Kita akan mencoba menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Lalu akan mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi. Lalu akan menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Lalu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelas atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Lanjut, Bu. Nah, ini dia fokus pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia
untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Tentu dari ini kita akan belajar produk-produk yang dihasilkan oleh negara kita. Lalu kita akan coba menceritakan pengalaman bagaimana kita mencintai produk dari negara kita sendiri. Kita akan mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi, lalu kita coba menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual. Oke, lanjut Bu. Nah, sebelum kita memulai memasuki pembelajaran, masuki materi, kita akan bernyanyi dulu ya. Lagunya Tanah Airku. Ibu Emil, mungkin tadi sambil di share sound Bu, pas dulu. Nah, tuh. Nggak kedengaran suaranya. Di ini Bu, iya, mungkin nanti pas share screen itu dipilih juga share sound Bu yang bagian bawah dicentang. Itu belum kedengaran. Belum. Mungkin di end share dulu Bu. Stop share dulu. Jadi stop share dulu. Oke. Nanti share. Kedengaran, Pak? Ya, Bu. Oke, terdengar. Sudah. Sudah. Anak-anak kita akan nyanyi bersama-sama ya. Bilang lagi ya, Bu ya. Nah, ada. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Oke, terima kasih Bu Emil dan anak-anak. Nah, anak-anak, pada lagu tadi dikatakan tanah air yang kubanggakan. Di sini ada nggak yang tidak bangga dengan tanah air Indonesia? Coba kalau ada, angkat tangan. Coba ada nggak yang tidak bangga? Semuanya bangga? Bangga, Pak. Bangga. Bangga sekali. Wah, bangga sekali, luar biasa. Nah, anak-anak, apa yang menurut kalian menjadi satu kebanggaan dari tanah air Indonesia? Apa? Coba bisa salah satu mengungkapkan apa yang menjadi salah satu kebanggaan dari negara kita. Coba salah satu. Langsung dinyalakan. Budaya suku Ja. Apa Richard? Coba pelan-pelan Richard. Apa?
budaya, sukunya, dan makanan khasnya. Budaya, suku, dan makanan khas. Nah, itu salah satu menjadi kebanggaan kita, menjadi ciri khas kita. Nah, satu lagi adalah keragaman yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Ya. Seperti yang dikatakan Richard tadi, keragaman yang sungguh luar biasa. Nah, selain itu juga banyak keragaman produk. Selain budaya, ada suku, ada pakan adat, juga banyak produk yang beragam yang dihasilkan oleh negara kita. Atau yang dikenal dengan produk dalam negeri. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat. Pentingnya cinta produk Indonesia. Nah, kira-kira mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Ada yang bisa bantu Bapak? Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Karena produk negeri sendiri. Ya, karena produk sendiri. Kenapa harus produk negeri sendiri yang dicintai? Ya, yang lain bisa bantu Bapak? Supaya tidak punah, Pak. Supaya tidak punah. Oke, luar biasa ya. Ya. Jadi kita perlu mencintai produk supaya apa? Tidak hilang. Supaya apa? Supaya mampu mengembangkan negara kita. Ketika produk kita sudah kita cintai, otomatis banyak masyarakat menggunakan produk itu untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Lanjut, Bu. Produk-produk Indonesia. Nah, kita lihat di sini. Ada coklat, lalu ada nutrisari, ada kopi, ada Pepsodent, ada alat-alat elektronik, dan ada makan-makanan lain dan serta alat-alat kebutuhan sehari-hari. Nah, semuanya pernah makan coklat? Pernah, Pak? Pernah ya? Enak tidak? Enak. Enak ya? Bapak juga suka. Nah, coklat itu ternyata salah satu produk yang dihasilkan Indonesia. Cangkibar. Wah, biasanya kalau cangkibar itu diberikan pada acara apa nih biasanya? Valentine. Wah, Valentine. Apal sekali ya. Valentine. Valentine itu di bulan apa itu? Februari. Februari. Di mana di bulan Februari harga coklat naik ya. Lalu ada nutrisari. Nutrisari itu enaknya diminum pas cuacanya bagaimana tuh? Panas. Terus pakai apa? Pakai Pakai es. es. Wah, rasanya segar sekali ya. Masih segar, Pak, manis. Wah, manis. Wah ya. Langsung kopi. Wah, ada kopi juga. Pahit. Kopi juga. Wah, kalau kopi itu dinikmati pas cuacanya seperti apanya enaknya nih? Dingin. Wah, dingin ya. Dingin, minum yang hangat, Pak. Wah, minum dingin pas cuaca dingin, minum yang hangat kopi. Wah, sejuk sekali rasanya hatinya ya. Lalu ada Pepsodent. Nah, ada Pepsodent. Buat sikat gigi. Nah, ada nggak yang belum pernah pakai Pepsodent nih kelas 6 ini? Aku pernah. Hah? Aku pernah. Kadang, Pak, soalnya nggak pernah sikat gigi. Wah, ini Richard giginya ompong jadi makanya nggak pernah sikat gigi kan? Wah. Ya, Pak. Bapak yakin semuanya sudah pernah menggunakan sikat gigi ya, Pepsodent. Nah, ini contoh-contoh dari produk Indonesia. Lalu ada televisi, ada alat elektronik lainnya. Tentu di setiap rumah atau anak-anak pernah merasakan menggunakan hal itu. Ya. Senang tidak ketika bisa makan coklat, minum kopi, pakai Pepsodent, nonton televisi? Senang nggak? Senang atau tidak? Senang, Pak. Nah, bayangkan ketika kalian tidak bisa menggunakan atau mengkonsumsi makanan ini. Ya. Contohnya misalkan di pedalaman. Makanan sehari-harinya cuma ada nanti ubi, ya, ubi rebus, ubi bakar, jagung rebus, ya. Tapi kita bisa menikmati ini. Ini salah satu contoh-contoh produk di Indonesia yang perlu kita cintai. Nah, lanjut, Bu. Nah, ini ada lagi contoh produknya nih. Ya.
Ada sepeda, ada sepatu, Sepeda, ada sepatu, tas. ada pakaian, batik. Tas Ya. mahal. Ada yang pernah di rumah punya sepeda polygon? Aku Nggak ada. aku punya, Pak. Nah, contoh polygon itu salah satu contoh Punya. produk yang dihasilkan di Indonesia. Lalu ada sepatu nih. Nah, sepatu yang keren ya. Pasti semua punya, Pak, sepatu keren. Ini sepatu apa nih namanya nih? Hah? Sepatu Nike ya? Nike atau Adidas ini? Converse, Pak. Oh, Converse ya. Luar biasa. Udah hafal ya. Ini salah satu produk Indonesia. Ini ada tas-tas juga. Ada tas untuk bisa untuk Tas sekolah. Ada tas untuk pergi berlibur, bermain, berwisata. Lalu ada batik. Ada yang pernah menggunakan kelima alat ini, barang-barang ini? Tas-tas seperti ini? Batik? Pernah ya? Nah, Pernah, Pak. Tidak pernah. Wah, ini Richard tidak aku pernah. pernah. Anak-anak pernah tidak melihat orang luar negeri menggunakan pakaian batik? Pernah. Pernah? Ada. Pernah. Di TV, Pak. Nah, di TV-TV. Ketika kalian melihat itu, kalian senang nggak? Wah, ternyata orang luar negeri pakai pakaian kita. Senang atau tidak? Senang, Iya. senang dong, Pak. Orang luar negeri pun mencintai produk kita. Karena produk yang sangat bagus. Nah, tentunya kita sebagai warga negaranya sendiri harus mencintai produk-produk itu. Salah satunya pakaian batik. Dan masih banyak yang lain. Lanjut, Bu. Nah, di sini akan ada video singkat. Silakan diperhatikan ya. Kedengaran, Pak? Tidak, Bu. Tidak ada suara, Bu. Tidak ada suara, Pak. Udah kedengaran? Makmur TBK. Udah. Hilang-hilangan tadi, Bu. Oh iya. Halo, Pak. Produk Indonesia. Tolak angin. Putus-putus, Pak. Tidak ada suaranya. Ya, perhatikan gambarnya dulu ya. Kopiko, permen Kopiko. Dari kopi pilihan. Pilihan. Enak, Oh, enak. Enak ya? enak lah, Pak. Berdiri tahun 2005. Sudah lama, Pak.
Wow, segarnya ya. Wah, jangan lapar dulu ya, anak-anak ya. Nanti lihat kue langsung lapar nanti. Lapar aku, Pak. Langsung ke inti. Parah. Kara. Nah, kakak koro ini produk dari kelapa ya, ada santan kelapa. Benar itu. Sama aku apa gini? Nah, yang menggunakan bukan orang Indonesia. Dari depan. Yang keenam ada kacang dua kelinci. Nah, ini pemain mana nih? Wah, Real Madrid ya. Enak dimakan. Enak ya, semuanya enak dimakan yang banyak kan jadi. Kacang sukro dua kelinci. Nutrisari. Nah, ini yang ke-8 ada nutrisari. Oh, merek. Nah ya, di pas panas-panas pakai es. Wah. Segarnya. Nah, anak-anak, itu tadi contoh-contoh produk yang dihasilkan di Indonesia. Ya. Ada berapa tadi? 8, Pak. 8. Coba siapa yang bisa menyebutkan ke-8-nya? Saya, Pak. Indomie. Coba siapa? Oh, ini Juan. Coba Juan. Apa Juan? Pertama? Pertama. Indomie. Indomie. Terus yang kedua? Nah, ayo temennya. Yang kedua apa kedua? Kacang dua kelinci. Apa yang kedua? Kopi. Ada tolak angin. Terus apa lagi? Kopiko. Apa lagi? Queen. Yang tadi di video kok. Yang di video tadi. Jeko. Jeko. Balang elektronik, Pak. Yang dari yang santan tadi apa? Rokoko. Kara. Nah, iya, karakoko. Terus apa lagi? Nutrisari. Ada nutrisari. Mie goreng. Yo, mie goreng udah tadi, domi tadi ya. Kopiko. Kopiko. Nah, itu tadi adalah produk-produk yang dihasilkan Indonesia. Nah, ya, ada banyak sekali produk. Tadi banyak juga yang menggunakan itu orang Indonesia atau luar negeri tadi. Ada video tadi. Luar negeri. Luar negeri. Orang luar negeri. Anak-anak pernah menggunakan barang dari luar negeri? Pernah. Mengapa kamu memilih barang itu yang kamu pilih? Apa alasan kalian memilih barang luar negeri itu? Terkadang lebih bagus. Terkadang lebih bagus. Terus apa lagi? Apa lagi? Mencobanya. Oh, hanya mencoba. Apa lagi? Bahannya terkadang lebih bagus. Lalu apa lagi? Mungkin lebih menarik, ya atau tidak?
Ya. Berarti kira-kira yang dirasakan oleh orang yang menggunakan produk kita, itulah yang mereka rasakan. Mereka menggunakan produk Indonesia karena mereka apa? Merasakan bahwa produk Indonesia itu kualitasnya bagus, menarik digunakan. Ya. Orang luar negeri mencintai produk kita. Kita juga harus mencintai produk kita sendiri. Terlebih, kita juga menggunakan produk luar negeri. Boleh tidak kita menggunakan produk luar negeri? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Yang penting kita tidak lupa dengan produk kita. Kita punya tugas untuk mengembangkan negara kita dari produk yang kita miliki. Lanjut, Bu. Nah, ayo beli produk dalam negeri. Nah, mulai sekarang jangan terlalu takut dengan produk dalam negeri yang mungkin kalian anggap jelek. Ya, tidak. Banyak sekarang produk dalam negeri yang sudah mendunia. Baik dari segi makanan, pakaian, alat-alat sepatu, mungkin hal-hal yang lain. Ya, ada banyak sekali yang sudah digunakan. Makanmu juga tidak kalah saing. Jadi mulai sekarang jangan takut untuk membeli produk Indonesia. Ayo kita beli produk dalam negeri. Lanjut, Bu. Nah, aku cinta produk Indonesia. Belajarlah mulai mencintai produk Indonesia sejak sekarang. Ya. Menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Nah, kita lihat di sini. Ada contoh makanan tradisional. Ada alat-alat, ada bumbu-bumbu juga. Ya. Salah satu sikap positif diwujudkan dengan cara bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Saat ini, sebagian besar barang buatan Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan barang asing, terutama barang yang menjadi komoditas ekspor. Misalnya makanan, rempah-rempah, pakaian, mebel, alat rumah tangga, atau tas. Nah, anak-anak, apakah produk luar negeri yang masuk ke Indonesia itu menjamin semuanya itu bagus kualitasnya? Tidak. Ya, tidak semuanya. Ya. Banyak orang juga menemukan kadang kurang baik. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia memproduksi sesuatu yang sangat banyak. Mungkin orang luar negeri pas menemukan barang yang kualitasnya kurang baik. Yang namanya sebuah produksi yang lumayan banyak. Pasti membutuhkan sebuah kinerja yang luar biasa. Nah, tapi jangan takut bahwa Indonesia selalu berusaha dan mengupayakan produk-produk yang berkualitas. Contohnya saja di sini, produk makanan, rempah-rempah, pakaian, mebel, alat rumah tangga, atau tas yang sudah masuk ke negara lain. Ya. Mereka sangat membutuhkan itu. Jadi, jangan ragu lagi. Lanjut, Bu. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut menyejahterakan para produsen dan pegawainya. Selain itu, menggunakan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Nah, anak-anak, adakah orang tua yang memiliki usaha membuat barang? Ada. Ada? Siapa yang di sini orang tuanya memiliki usaha membuat barang? Ada? Atau membuat makanan? Usaha buat makanan? Ada? Ada, Pak. Nah, sekarang apa perasaan kalian ketika makanan yang diproduksi atau dibuat oleh orang tua kalian itu laris, habis? Senang, Pak. Senang. Senang, ya. Pastinya senang, ya. Dapat uang tidak?
Dapat. Berarti kalau dengan uang, kira-kira kita bisa sejahtera atau tidak? Tidak. Dapat. Hah? Tidak bisa, Richard? Bisa. Nah, bisa. Ya. Salah satu sarana untuk mensejahterakan adalah uang. Nah, dimulai dari hal-hal kecil, ya. Dimulai dari produsen rumahan, makanan kecil. Nah, begitu juga produsen barang-barang yang diekspor. Perasaan mereka sama ketika barangnya digunakan dan habis. Tentu otomatis itu akan membantu pembangunan nasional. Akan mensejahterakan para produsen dan pegawainya. Nah, selain itu, ketika kita memproduksi, tentu kita akan merasa sangat senang. Karena apa? Kita dihargai. Berarti kalau produk kita habis, berarti kita dihargai. Ya, kita dihargai oleh orang lain. Nah, di situ kita bisa mempererat kesatuan dan kesatuan. Baik produsen, baik konsumen. Lanjut, Bu. Cinta terhadap barang buatan Indonesia diwujudkan dalam berbagai tindakan. Antara lain, lebih senang membeli barang buatan Indonesia, mengurangi penggunaan barang asing, mengenalkan barang buatan Indonesia ke masyarakat asing, dan memberikan penghargaan terhadap barang buatan Indonesia. Apakah kamu merasa bangga menggunakan barang buatan Indonesia? Bangga atau tidak? Bangga. Siapa yang di sini malah bangga dengan barang luar negeri? Ayo. Nanti kalau kamu terlalu bangga dengan barang luar negeri, ketika kamu punya usaha membuat barang, orang Indonesia tidak mau beli. Apa yang kamu rasakan? Sedih pastinya, ya. Nah, begitulah yang dirasakan para produsen Indonesia. Kita harus menghargai mereka. Kita harus tingkatkan semangat positif pada mereka supaya mereka semangat membuat karya, menciptakan barang-barang yang akan kita gunakan. Dengan itu, maka akan meningkatkan pembangunan negara kita, perekonomian negara kita. Terkhusus para pengusaha, para karyawannya yang akan mendonasikan uang berupa pajak ke negara. Otomatis negara mendapatkan uang untuk mengembangkan negara kita. Ya, Raya? Kenapa tas di luar negeri itu mahal-mahal, Pak? Kenapa? Kenapa tas di luar negeri itu mahal, Pak? Kamu belinya di mana? Di Indonesia atau di luar negeri? Karena orang tuaku beli di luar negeri itu. Karena Ya. di luar negeri, Pak. Ya mahal. Karena apa? Standar uang Indonesia dengan luar negeri berbeda. Mata uangnya beda. Ya. Mata uangnya beda. Bukan mata uang ya, nilai uangnya ya. Kalau misalkan $1 di luar negeri itu bisa 15.000. Sedangkan di sini $1 nggak nyampe. $1.000 nggak bisa untuk dapat $1 ya. Harga di sana memiliki nilai yang lebih tinggi. Oleh karena itu pasti mahal. Ya. Padahal Indonesia juga memiliki produk yang kelasnya sama dengan harga yang lebih murah. Oke, ada pertanyaan lagi? Tentang barang-barang yang ada di Indonesia? Oke, lanjut. Bangga, cinta produk Indonesia. Nah, pokoknya selalu bangga dan jangan takut mencintai produk Indonesia. Jangan bangga dengan harganya yang mahal, tetapi banggalah dengan kualitas. Tidak tentu barang mahal itu kualitasnya pasti bagus, ya. Karena kadang sudah menang apa? Menang muncul pertama kali. Kadang ada yang lebih enak, ada yang lebih bagus. Jadi yang kita lihat adalah kualitas barang. Lanjut, Bu. Nah, tentang batik sebagai aset budaya Indonesia. Nah, nanti berikut akan disampaikan oleh Ibu Emil. Silakan, Ibu Emil. Oke, anak-anak. Kedengaran suara Ibu? Kedengaran, Bu.
Oke, sip. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita sudah belajar produk-produk Indonesia. Bahwa kita harus bangga dan kita harus cinta produk Indonesia sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa ya? Sila keberapa? Cinta produk Indonesia, cinta tanah air. Sila keberapa? 3. 3. Ada yang 2, ada yang 3. Yang mana ya? 3, Bu. Sila keberapa? Cinta produk Indonesia, cinta tanah air merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ya, bahwa kita harus bangga. Salah satu produk tadi, produk Indonesia yang sudah dijelaskan Pak Loren tadi ada batik ya. Ternyata batik sebagai aset budaya Indonesia. Ada yang mau membantu membaca? Ada yang bersedia membaca? Ada yang mau membaca? Bantu Ibu membaca? Marvel, Bu. Oh, Marvel. Silakan, Marvel. Batik sebagai aset budaya Indonesia. Siapa yang tidak kenal batik? Dapat dikatakan hampir semua orang Indonesia mengenal batik. Bahkan orang asing dari berbagai negara juga mengenal batik. Batik telah menjadi bagian penting sebagai sebuah karya anak bangsa di bidang budaya. Kita wajib menghargai karya bangsa sendiri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Di negeri ini, sebetulnya banyak hal dapat menumbuhkan rasa bangga kita menjadi orang Indonesia, termasuk batik. Oke, terima kasih Marvel. Kita lihat di paragraf yang pertama. Di paragraf yang pertama, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Ada yang mau membantu berikutnya? Saya, Bu. Oh, Juan. Silakan Juan. Sebagai negara dengan beragam kekayaan budaya, Indonesia sudah melayaknya menjaga kekayaan tersebut sebagai aset nasional yang diakui oleh dunia. Menjaga kekayaan budaya tersebut amatlah penting untuk menghindari pengakuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa budaya Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya dunia, salah satunya adalah batik. Sudah, Bu. Pak, Bu Emilnya terkeluar, Pak. Artinya Ibu Emilnya keluar ya. Coba Bapak kan coba sharekan ya. Ya, Pak. Oke, maaf ada gangguan. Oke. Bentar, bentar. Oke. Sinyalnya hilang tiba-tiba. Hilang suaranya. Ya, silakan Bu. Ya. Oke. Yang kedua, paragraf yang kedua, Pak.
Juan dilanjut. Silakan Juan. Sebagai negara dengan beragam kekayaan budaya, Indonesia sudah selayaknya menjaga kekayaan tersebut sebagai aset nasional yang diakui oleh dunia. Menjaga kekayaan budaya tersebut amatlah penting untuk menghindari pengakuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa budaya Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya dunia. Salah satunya adalah batik. Oke, lanjut next, Pak. Next dulu, Pak. Paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga, silakan yang mau membaca. Richard, Bu. Oke, Richard, silakan. Mempromosikan batik sebagai ikon budaya kepada wisatawan menjadi pekerjaan bersama para pekerja pariwisata nasional, pemerintah, dan swasta. Batik harus terus dipopulerkan di kalangan wisatawan agar wisatawan dapat mengenal batik dengan baik. Bagi mereka yang belum mengenal batik, akan mengenal dan mengerti batik. Bagi yang sudah mengenal, akan lebih mengenal lagi dan diharapkan lebih menyukai serta mau membelanjakan uangnya untuk membeli batik. Oke, terima kasih Richard. Terima kasih juga, Bu. Oke, kita lanjut Pak. Next. Dari bacaan tadi ada 3 paragraf. Ternyata di sana ada kalimat-kalimat yang tidak efektif. Ya, banyak kalimat yang tidak efektif dari masing-masing paragraf. Nah, sekarang kalimat tidak efektif itu ada 8. Kita akan mengubah kalimat tidak efektif ini menjadi kalimat yang efektif. Kita lihat yang pertama. Batik telah menjadi bagian penting sebagai sebuah karya anak bangsa di bidang budaya. Kalimat nomor 1 merupakan kalimat tidak efektif. Di kalimat nomor 1 ada kata yang tidak baku. Ada kosakata yang tidak baku. Sehingga menjadi kalimatnya menjadi tidak efektif. Sekarang kita ubah menjadi kalimat efektif dulu. Kita cari dulu kata-kata yang ada yang kosakata yang tidak baku. Nomor 1, apa? Karya. 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 Karya harusnya Karya. karya. Tidak menggunakan I. i. Tidak menggunakan I-nya ya, tidak ada i. Yang lain? Yang lain? Hanya itu? Masih ada? Nah, kita lihat kata di bidang. Di bidang. Di bidang. Di bidang itu menyatakan tempat. Di yang menyatakan tempat itu penulisannya harus dipisah. Ya, jadi di bidang ini tidak boleh disambung, tetapi penulisannya dipisah karena menyatakan tempat ini. Ya, jadi batik telah menjadi bagian penting sebagai sebuah karya, tidak menggunakan i-nya hilang, anak bangsa di bidang d-nya dipisah, tidak digabung penulisannya. Begitu anak-anak, nomor 1, paham? Paham. Kita lanjut nomor 2. Mana ya kira-kira? Perwujudan. Nasionalisme nasional. Bagaimana Richard penulisan perwujudan yang benar? Ya, Richard. Bagaimana penulisan perwujudan yang benar? Yang lain bisa membantu?
terwujud rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Penulisan perwujudan ini belum benar. Ini termasuk tidak baku. Nah, penulisan yang benar bagaimana? T-nya jadi D. Marvel, bagaimana Marvel? T-nya diganti D. Pinter. Penulisannya ini T-nya diubah menjadi D. Ya, pakai D. Yang lain, apakah sudah benar penulisannya? Yang lain sudah benar. Oke, begitu yang nomor 2. Nomor 3. Indonesia. Indonesia. Mengapa dengan kata Indonesia? Ada apa dengan kata Indonesia? Indonesianya bagaimana? Diberi spasi. Diberi spasi. Seharusnya bagaimana penulisan Indonesia? Tidak diberi spasi. Tidak diberi spasi. Penulisan Indonesia ini harus digabung. Tidak boleh dipisahkan. Benar. Terus lanjut. Beragam. Beragam. Ada apa dengan kata beragam? R-nya ada 2, Bu. R-nya ada 2. Harusnya berapa, Feby? 1. 1. Sip, pinter. Yang lain? Ya, yang lain nomor 3. Ini tadi beragam, sudah benar. R-nya harus 1. Indonesia, penulisannya harus digabung. Yang lain? Bu, Aset. Ruth? aset, Bu. Aset. Bagaimana penulisannya? Ruth? S-nya ada 1. Pinter. S-nya hanya 1. Apalagi? Sudah. Sudah. Yakin sudah. Masih ada yang belum loh. Yang anak-anak sebutkan tadi sudah benar. Tapi ada satu yang belum, kata diakui. Diakui ini penulisannya harus disambung. Tidak boleh pakai spasi. Digabung penulisannya. Karena ini bukan menyatakan tempat. Di yang menyatakan tempat, penulisannya dipisah. Jadi ini ya. Paham nomor 3? Paham, Bu. Lanjut, nomor 4. Ya. Nomor 4. Tanggung jawab. Ruth, bagaimana Ruth? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bagaimana penulisan yang benar, Ruth? Harusnya di spasi. Ya, harusnya ada spasi. Karena kata itu berdiri sendiri, ya. Kecuali ada kata imbuhan dan akhiran. Kalau ada imbuhannya di awal, ini ada di awal, di akhir, baru disambung. Bertanggung jawab itu karena hanya mendapat di depan awalan ini, maka jawabnya dipisahkan. Kecuali mempertanggungjawabkan. Ada awalan, ada akhiran, ini disambung. Oke, betul. Nomor 5. Indonesia. Indonesianya harus Gabung. digabung penulisannya. Apalagi? Diakui. Diakui. Karena itu bukan bukan sebagai tempat ya. Oke. Nomor 6. Mempromosikan. Mempromosikan harusnya? Mempromosikan. Mempromosikan. Terus? Masih ada? Icon. Kon. Harusnya? Bagaimana penulisannya? Memakai K, Bu. Memakai K. Sudah makin paham kan? Masih ada lagi?
Swasta. Swasta. Bagaimana penulisannya? Memakai W. Pakai W. Swasta ini bukan pakai U, tetapi menggunakan W. W. Untuk mempromosikan, ini penulisannya benar. Mempromosikan, ya, karena dia kata depannya pakai P, promosi. Kata dasarnya adalah promosi. Kalau mendapat tambahan, dia akan luluh. Ya. Oke, nomor 7. Dipopulerkan. Dipopulerkan. Harusnya bagaimana, Febi? Gabung. Ya, pakai Digabung. Apalagi? Masih ada? Kalangan. Di kalangan. Bagaimana penulisannya, Marvel? Digabung, Bu. Digabung. Mengapa digabung, Marvel? Karena kalangan bukan tempat. Di kalangan bukan tempat. Nah, kalau kita lihat di sini, dipopulerkan tadi sudah benar, digabung. Kemudian di kalangan. Nah, di kalangan penulisannya betul dipisah. Selain bukan, untuk menentukan lebih mudahnya, untuk menentukan di itu dipisah atau disambung dengan menggunakan kata tanya di mana. Di mana? Oh, di kalangan wisatawan. Berarti itu di-nya dipisah. Kalau misalnya diapakan, dipopulerkan, diakui, dibawa. Nah, itu penulisannya digabungkan. Ya, dengan bisa menggunakan kata tanya seperti itu sehingga anak-anak mudah membedakan mana yang harus dipisah, mana yang harus disambung penulisannya. Jadi penulisan di kalangan itu penulisannya dipisah. Oke, lanjut nomor 8. 8. Ya, 8. Terakhir. Diharapkan, Bu. Diharapkan. Bagaimana Tagami? Diharapkan. Digabung. Iya, penulisannya harus digabung ini. Diharapkan. Ya. Penulisannya harus yang benar adalah diharapkan, penulisannya digabung. Masih ada nomor 8? Sudah paham anak-anak? Ternyata kita lihat semakin hari anak-anak sudah semakin pintar ya. Sudah bisa membedakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, kalau kita gunakan setiap hari, gunakan kalimat efektif ketika menulis, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam mengerjakan tugas. Oke, next Pak. Tugas hari ini, pilih salah satu produk Indonesia, kemudian ceritakan pengalaman tentang produk yang anak-anak pilih itu, cerita dibuat dalam bentuk video. Ketika bercerita, anak-anak memperlihatkan produk Indonesia yang diceritakan. Misalnya, anak-anak bercerita tentang mungkin makanan Indonesia, atau mungkin anak-anak bercerita tentang pakaian batik yang dimiliki. Nah, ketika bercerita, tunjukkan pakaian itu sambil bercerita. Mengapa anak-anak suka dengan produk itu? Ya, ketika bercerita, diusahakan dalam bercerita jangan sambil duduk.
Sambil berdiri, kemudian gunakan seragam sekolah. Pengiriman video paling lambat tanggal 3 November. Hari Rabu depan. Ya, hari Rabu depan pengiriman video. Jadi pilih salah satu produk Indonesia, kemudian anak-anak ceritakan. Boleh cerita tentang pengalamannya menggunakan produk itu, atau cerita tentang bagaimana produk itu dibuat, boleh, atau mungkin dipasarkan ke luar negeri juga boleh. Begitu ya anak-anak? Ada yang bertanya tentang tugas ini? Bu, perlu Ya. gambarnya tidak ketika menceritakan? Kenapa? Rekan, Perlu gambarnya tidak pada saat menceritakan? gambarnya apa Rekan? Gambar produknya. Bukan gambar produknya, produknya yang asli. Kalau tidak ada, Bu, Kalau tidak ada, mengapa tidak ada? Berarti selama ini Rekan tidak menggunakan produk Indonesia? menggunakan, tapi kalau Mm-mm. misalnya lagi tidak ada yang Regan pikirkan, Rekan Yang misalnya lain. Rekan mau cerita tentang apa misalnya? makanan tumpeng, Oh, makanan tumpeng. Apakah harus tumpeng? tidak. Tadi dalam video tadi ada kan produk-produk Indonesia, misalnya apa? Ada Misalnya apa Rekan tadi? Dalam coklat, nasi coklat. Kan kuning, bisa kan bercerita. alat elektronik, Itu kan bisa dibuat cerita. Ditunjukkan alatnya ketika bercerita. Nah, misalnya di rumah, Papa Rekan itu suka minum kopi, bolehlah itu produk kopi sambil ditunjukkan. Bungkusnya itu tidak harus ada isinya ya. Mungkin bungkusnya saja diceritakan bagaimana digunakan produknya di dalam keluarga. Begitu Rekan? Terima kasih, Bu. Ya, paham Rekan? Paham. Rekan punya batik juga kan di rumah? Mama, Papa punya batik? Punya. Itu juga bisa Kak. Baju itu diceritakan batik, itu kan tentang batik. Kenapa sampai suka dengan batik? Itu buat cerita. Pasti ada. Oke Rekan? Yang lain? Ada yang mau bertanya? Paham dengan tugasnya? ya Bu. Oke. Jangan lupa ya, pengiriman video paling lambat tanggal 3 November. Ketika bercerita, tunjukkan produknya. Ya. Oke, next Pak. Oke, sampai sini dulu anak-anak untuk pembelajaran tematik hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak Bu. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke pembahasan soal bimbel. Sudah disiapkan? Sudah menjawab pertanyaan kemarin dari bimbel bahasa Indonesia? Sudah Bu. Sudah, Bu. Bu, Ada kesulitan? tidak. Bu. Tidak ada kesulitan? Harusnya nanti hari ini benar semua ya. Siapkan dulu. Silakan ambil dulu jawabannya. Nanti
Jadi hari ini harus benar semua ya. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita share. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, kita lanjut aja ya. Kita lihat dulu dari nomor 1. Kita lihat langsung ke soal ya. Nomor 1. Perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri agar laju konsumsi listrik dapat diredam. Sebab melonjaknya harga energi di pasar global telah membengkakkan subsidi listrik yang harus disediakan negara. Pemborosan listrik termasuk perilaku tidak terpuji. Nomor 1. Ada yang mau menjawab nomor 1? Marvel, Tidak Bu. usah. Marvel, silakan. B. Perilaku boros dalam mengonsumsi listrik harus diakhiri. Baca dulu dong soalnya. Informasi penting. Yuk. Informasi penting dari paragraf tersebut adalah B. Perilaku boros dalam mengonsumsi listrik harus diakhiri. Jawabannya B. Semua sama jawabannya? Ada yang berbeda? Aku sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Yang ada yang berbeda? Beda jawabannya? Roni? Roni sama tidak? Roni jawabannya apa? Sama, Roni kenapa? Sama. Yang jawabannya berbeda? Informasi penting dalam paragraf tersebut adalah semua jawabannya B. Iya. Jangan terjebak ya. Informasi penting dari paragraf tersebut yang benar adalah yang C. Pemborosan listrik ada di kalimat yang terakhir ya. Di kalimat yang terakhir, itu yang penting. Ya. Pemborosan termasuk perilaku tidak terpuji. Pemborosan listrik. Ada yang benar? Makanya bahasa Indonesia harus hati-hati ya, baca baik-baik. Nomor 2. Banjir kembali melanda Jakarta. Seminggu yang lalu hujan baru saja turun, akan tetapi sudah menenggelamkan kota Jakarta. Peristiwa yang sudah terjadi tidak dijadikan pelajaran bagi warga maupun pemerintah. Setiap tahun mereka harus mengungsi. Nomor 2. Ada yang mau jawab nomor 2? Yuk, nomor 2. Tidak usah takut salah. Kira-kira apa ya? D, Bu. Marvel apa? D. Banjir melanda Jakarta lagi. Banjir melanda Jakarta lagi. Ada di kalimat di situ? Marvel? Ada di kalimat yang pertama ya. Di kalimat yang pertama di paragraf ini yaitu banjir kembali melanda Jakarta atau banjir melanda Jakarta lagi. Oke, betul. Kita lanjut. Ada yang beda? Mungkin? Ada beda jawabannya? Nomor 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengadakan sosialisasi ke sekolah. Beliau mengatakan sekolah harus mengedukasi siswanya agar tidak jajan sembarangan dan membuat kantin sehat di sekolah. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut yang tepat adalah mana yang tepat? B. B. Program kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat menjadikan siswa lebih sehat. Jawabannya B. Yang lain?
Yang A kira-kira bagaimana? Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur seharusnya melakukan tindakan tegas pada yang melanggar. Apakah sesuai dengan di sini? Ada? Tidak. Tidak. Jawabannya yang tunggu. Jawabannya yang benar adalah yang B, ya. Benar yang disampaikan Marvel tadi. Lanjut nomor 4. Ini bacaannya untuk nomor 4 dan nomor 5. Lanjut aja ke nomor 4. Kalimat utama pada paragraf pertama. Paragraf pertama yang ini. Ya, paragraf pertama yang ini. Kalimat Bu. Bunglon adalah salah satu binatang yang unik. jawabannya ada di kalimat pertama. Yang lain bagaimana? Bu. Hah? Apa jawabannya? Bu. Ada yang lain? Kita lihat kalimat utama. Apa sih yang dimaksud kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menggambarkan keseluruhan isi dari paragraf. Letak kalimat utama itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir paragraf. Ya. Kemudian di dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama. Yang lain adalah kalimat penjelas. Ya. Kalimat penjelas berarti menjelaskan dari kalimat utama. Jadi kalimat utama yang nomor 4 adalah yang A. Bunglon adalah salah satu binatang yang unik. Kalau kita lihat di paragraf ini adalah kalimat yang utamanya. Kalimat berikutnya di paragraf pertama, kalimat berikutnya sampai dari musuh atau pemangsa, ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama ini. Ya. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5, apa simpulan dari bacaan di atas? Apa jawabannya? D. Jawabannya adalah? D, Bu. Ya, yang D. Bunglon adalah binatang yang unik karena memiliki kemampuan dapat mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Oke, nomor 6 sampai 9 ini bacaannya. Kita lanjut ke soalnya. Nomor 6, kalimat utama paragraf ketiga. Paragraf ketiga adalah yang ini. Ini paragraf ketiga. Kalimat utamanya yang mana? Ya. Siapa yang bisa? Kalimat utama dalam satu paragraf ada satu kalimat utama. Yang lain adalah kalimat penjelas. Jadi, yang mana yang nomor 6? Kalimat utama paragraf ketiga adalah yang benar adalah yang B. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam menghemat energi. Kita lanjut dengan ide pokok paragraf pertama. Yuk, siapa yang bisa ide pokok? C, Bu. Yang mana? Dasar diterapkannya pemadaman bergilir. Yang D ya. Kita lihat dulu sebentar. Paragraf yang pertama, ide pokok paragraf pertama. Ini paragraf yang pertama. Ini yang paragraf yang pertama, ya.
paragraf yang pertama, ide pokoknya yang ditanyakan, ide pokok itu sama artinya dengan pikiran utama. Ya. Yang ada di dalam kalimat utama. Ide pokok itu menggambarkan isi paragraf secara keseluruhan. Ya. Secara singkat, jika melihat sebuah paragraf, kalau ada sebuah paragraf yang paling mudah kita lebih dahulu menentukan dulu adalah tentukan kalimat utamanya. Ya, untuk menentukan ide pokok yang paling mudah adalah tentukan dulu kalimat utama. Baru nanti kemudian kita cari dulu ide pokoknya. Dan kita lihat kalimat penjelas. Kalau kita lihat di dalam paragraf yang pertama, ide pokoknya kita akan cari dulu kalimat utamanya dulu. Kalimat utama ada di kalimat pertama. Kita memerlukan energi listrik untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, itu. Jadi kalau kita lihat ide pokok paragraf pertama, jawaban yang benar adalah yang A. Pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 8, simpulan paragraf ketiga. Yang mana? Simpulan. D. Kita lihat paragraf ketiga ini kan. Paragraf ketiga yang ini. Simpulannya apa? Marvel? Menghemat listrik sebagai upaya menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhan energi listrik. Iya, pintar Marvel. Ya, jawabannya D. Nomor 9. 9. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf pertama. Salah satu cara menghemat listrik adalah mematikan barang elektronik. Apakah sesuai dengan paragraf pertama? Tidak. Tidak. Listrik dapat dibangkitkan dengan tenaga surya dan tenaga angin. Apakah ada di paragraf pertama? Tidak. Tidak. Penyebaran pembangkit listrik masih belum merata. Adakah di situ? Tidak. Tidak. Jadi yang benar jawabannya adalah yang D. listrik merupakan sumber daya yang terbatas. Oke. Lanjut nomor 10. Kita lihat. Sepulang sekolah kamu sebaiknya langsung pulang ke rumah. Jika ingin pergi ke tempat lain, mintalah izin terlebih dahulu kepada orang tua atau guru. Berhati-hatilah saat berada di jalan menuju rumah. Berjalanlah di trotoar agar lebih aman. Sesampainya di rumah, ucapkan salam agar orang-orang di dalam rumah mengetahui kedatangan. Pernyataan yang sesuai dengan teks nomor 10 dengan teks penjelasan itu B. B. Bel pulang sekolah berbunyi pada siang pukul 13. Apakah ada di sini? Tidak. Tidak. Meminta izin sebaiknya dilakukan sebelum bepergian. Adakah di sini? Ya, ada, Bu. Iya, ada di kalimat yang kedua ya. Yang jelas nomor C dan D tidak ada. Tidak ada penjelasannya di sini. Ya. Oke, nomor 11 dan 12 sesuai dengan cerita. Latar tempat pada cerita tersebut adalah di mana itu ceritanya? Ada di mana? Rumah. Iya, di rumah. Ada latar tempat, ada tema. Itu adalah unsur-unsur dalam cerita. Jadi unsur-unsur dalam cerita itu ada tema,
ada tokoh penokohan, ada alur atau plot, ada latar, kemudian ada amanat, dan ada sudut pandang. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu yaitu tadi di rumah, di istana, di hutan, di pasar, di jalan, ya. Itu namanya latar tempat. Kemudian latar waktu itu bisa pagi hari, sore hari, siang hari, atau mungkin zaman dahulu kala, ya, lalu, kemarin, itu latar waktu. Kemudian ada latar suasana, mungkin sedih, ya, menyedihkan, mengharukan, ya, bahagia, itu latar suasana. Ya. Yang jelas kalau dalam cerita pasti ada tokohnya. Ada amanat, ada sudut pandang, ada alur. Yang ditanyakan di nomor 11 adalah latar tempat. Jadi latar tempatnya adalah di rumah. Nomor 12, tema ceritanya apa? C. Kebaikan hati nenek memanjakan keong emas. Kebaikan hati nenek memanjakan keong emas. Yang lain? Nomor 12. Budi A. baik dibalas dengan kebaikan pula. Yang lain Tagami? Tagami apa jawabannya? A. A. Iya, jawabannya yang benar adalah A. Ya, itu tadi ada tema. Tema itu termasuk juga dalam unsur-unsur cerita. Ya, tema itu adalah inti atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada. Ya, mungkin bisa temanya tentang pendidikan, bisa tentang lingkungan, sejarah, persahabatan, dan lain-lain. Ya, yang tema hari ini di nomor 12 adalah budi baik dibalas dengan kebaikan pula. Nomor 13. B. Apa jawabannya ya? B. B. Ada yang salah? Mudah loh nomor 13. Ada yang salah? Tidak. Nah, tidak. Sudah jelas ya. 0751 itu kode dari mana? Solo. Solo. Yang ini, yang B. Padang. Padang. 0271 Solo. Solo. Yang C 0511 Banjarmasin. Banjarmasin. D 031 Surabaya. Surabaya. Karena mau nelponnya ke Padang maka 0751. Nomor 14 sampai 16 dengan bacaan musim layang-layang. Kita lanjut ke nomor 14. Mengapa Rudi tidak masuk sekolah selama beberapa hari? Mana jawaban yang benar ya? C. C. Rudi mengalami kecelakaan saat mengejar layang-layang yang menyebabkan kakinya terkilir. Ya, sip, betul Marvel. Nah, yang lain mana ya? Kelas A, kelas B, yang lain mana ya? Ya, jawab sama-sama, nggak usah takut salah. Kita belajar bersama kok. Saya C, Bu. Jawaban yang benar C. Oke, lanjut. Nomor 15. Watak Rudi dalam cerita tersebut adalah B. Ceroboh. ceroboh. Mengapa ceroboh? Karena tidak melihat kiri kanan saat melintasi jalan raya. Ya, ceroboh. Ya, ngejar layang-layang. Yang dilihat layang-layangnya, tidak melihat kiri yang kanan. Wataknya. Kemudian nomor 16. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Kita harus berhati-hati saat bermain. Nah, yang mana ya? A. C. A. Ada yang A, ada yang C.
Yang mana? Ibu. Kita harus berhati-hati saat bermain. Apakah hanya saat bermain? Tidak. Tidak. C. Jawaban yang benar, Esther. Apa, Esther? C. Iya, jawabannya yang benar yang C. Kita harus tetap berhati-hati di mana saja agar terhindar dari bahaya, terutama saat bermain. Amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan. Tentunya pesan yang baik, pesan yang positif. Ya. Oke, kita lanjut di nomor 17. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih tercemar lumpur. Sekarang pertanyaannya adalah gagasan utama paragraf tersebut. Nomor 17 apa? Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. Iya, betul, sip. Pinter ya. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. Itu ada di kalimat yang pertama. Ya, itu. Oke, kita lihat nomor 18. Santo menghampiri Badu yang sudah lama menunggunya. Sinonim kata menunggu. Nanti. Nanti. Sinonim itu apa sih? Persamaan Sinonim itu kata. apa? Jen apa Jen? Persamaan kata. Persamaan kata. Sip, pinter. Sinonim adalah persamaan kata. Kata-kata yang sama artinya. Ya, jadi sinonim kata menunggu adalah menanti. Oke, next. 19. Dijauhi. Apa jawabannya? Antonim. Jawabannya A. Antonim. 19A. Kata berlawanan. Apa antonim itu? Kata berlawanan. Kata yang berlawanan. Ya. Didekati. Berarti dijauhi. Kata dasarnya apa didekati itu? Mendekati. Didekati kata dasarnya? Tidak Dekat. mendekati. Kata dasar didekati, kata dasarnya adalah dekat. Ya, ini sudah mendapat imbuhan. Kata dasarnya adalah dekat. Maka kalau antonim dekat berarti jauh. Ya. Itu besar. Apa antonimnya? Kecil. Ya. Luar. Dalam. Sakit. Sembuh. Hah? Sakit? Sembuh. Sehat. Ya. Kemudian pintar. Itu ya artinya antonim ya, kata-kata yang berlawanan. Paham ya? Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A, dijauhi. Iya, dijauhi. Next. 20. Pada umumnya sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Virus tersebut menyerang saluran pernafasan sehingga mengakibatkan sakit tenggorokan. Kebanyakan sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun untuk membantu meringankan rasa sakit, minumlah air hangat yang diberi perasan lemon dan madu. Sekarang nomor 20. Kalimatannya yang sesuai paragraf tersebut adalah C. mana? Mengurangi rasa sakit. 20.
Nah, sekarang ini dulu, berapa banyak takaran lemon dan madu yang diperlukan untuk meringankan rasa sakit? Apakah ada penjelasannya di sini? Tidak. Ya. Siapa yang dapat menangani virus yang menyerang saluran pernafasan? Apakah sesuatu ada di sini? Tidak. Apa yang dilakukan untuk mengurangi rasa sakit di tenggorokan? Ada. Ada. Kalimat keberapa? Terakhir. Kalimat di terakhir ya. Yang dilakukan. Jawabannya adalah minumlah air hangat yang diberi perasan lemon dan madu. Bagaimana cara mencegah penyakit tenggorokan? Apakah dijelaskan di sini? Sudah. Di mana? Jadi jawabannya 2. Tidak. Tidak ada. Cara mencegah penyakit tenggorokan tidak dijelaskan di sini. Yang dijelaskan adalah membantu meringankan rasa sakit. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut, 21. Bagaimana cara mengurangi rasa sakit di tenggorokan? Jawabannya yang Minum mana? air hangat dicampuri air perasan lemon dan madu. Iya. Ada di kalimat mana? Terakhir. Terakhir. Minum air hangat dicampur air perasan lemon dan madu. Oke. 22. D. Apa ya jawabannya? D. D. Persuasi. Jen? Jawaban Jen apa, Jen? D. D. Richard? D, Bu. D. D. Yang lain? D. D. Persuasif. D. Esther juga D ya? Iya, Bu. Sip. Persuasi. Jawabannya adalah persuasi. Ini jenis paragraf berdasarkan tujuan. Jenis paragraf berdasarkan tujuannya ada 5. Argumentasi, eksposisi, deskripsi, persuasi, dan yang satu lagi adalah eksposisi. Ya. Yang ini benar. Ini benar persuasi. Cirinya apa persuasi? Persuasi itu adalah paragraf yang mengajak. Apakah di sini ada kalimat yang mengajak? Ada. Ada. Mana? Marilah jaga diri kita. Sip, Tagami, pinter. Marilah jaga diri kita. Jadi, paragraf persuasi itu adalah paragraf yang mengajak. Ada kata ajakan. Marilah. Ayo. Mari. Nah, ini kata ajakan ini. Maka untuk menentukan persuasi gampang. Baca dulu kalimatnya keseluruhan. Ada tidak kata mari? Ayo. Kalau ada berarti itu paragraf persuasi. Begitu ya, menentukannya mudah. Ya. Kemudian bagaimana kalau argumentasi? Argumentasi itu berisi pendapat, ya, dilengkapi dengan berbagai keterangan, juga disertai dengan alasan. Eksposisi, paragraf yang menjelaskan. Kemudian deskripsi, itu paragraf yang menggambarkan suatu objek. Objeknya bisa orang, bisa tempat, bisa suatu benda. Kemudian kalau narasi, itu adalah paragraf yang menceritakan. Ya, cerita tentang sebuah peristiwa atau bisa sebuah kejadian. Ada alurnya, ada tokohnya, ada konflik, ada setting, ada tempatnya, itu narasi, ya, paragraf narasi dalam bentuk cerita. Jadi benar yang nomor 22 adalah persuasi. Sekarang 23. C. Deskripsi. Yang mana?
Deskripsi tadi Ibu menjelaskan bahwa deskripsi adalah menggambarkan. Ada objek, bisa orang, bisa tempat, bisa benda. Yang mana ya? Argumentasi. D. Mana ya? Argumentasi. D. Yang benar yang mana ya? Argumentasi. Argumentasi. Ya, yang benar adalah argumentasi. Ya. Kalau narasi tidak mungkin karena narasi kan ada cerita yang menceritakan, ya. Ada tokohnya. Oke, lanjut. 24. Apa ya persamaan dari kedua teks tersebut? Ada teks 1, ada teks 2. Upaya petani untuk mendapatkan air. A. Upaya petani untuk mendapatkan air. Nah, teks 1, banyak petani mengeluh. Hujan tidak kunjung tiba. Sawah mereka kering, tidak ada air sama sekali. Bahkan tanah yang ditumbuhi tanaman padi itu sampai pecah-pecah. Paragraf 2, teks yang kedua. Menunggu hujan tak kunjung tiba, sawah menjadi kering. Para petani berupaya untuk mencari air. Mereka bersepakat membuat sumur di sawah dengan mesin penyedot air. Mereka mendapatkan air untuk mengairi sawah-sawahnya. Para petani pun merasa lega. Sekarang kita persamaannya. A. Bu. Upaya petani mendapatkan air. Apakah mereka sama-sama ingin mendapatkan air? Tidak. Eh? Ya. Iya atau tidak? Tidak. Ya. Tidak. Yang punya upaya yang teks berapa? Yang punya upaya petani mendapatkan air? Teks 2. Teks kedua. Teks pertama tidak. Jadi B. Sawah mengering hingga tanahnya pecah-pecah. Tidak. Tidak. Sawah mengering hingga tanahnya pecah-pecah ada di teks D. Sama. 1 pertama. Teks kedua tidak dijelaskan. C. Para petani dapat mengairi sawahnya dengan mesin penyedot air. Tidak. 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 Yang D. ada di teks berapa ini? Ini Dua. ada di teks berapa? Dua. Teks kedua, teks pertama tidak ada, teks ke-1 tidak ada. Hujan yang tak kunjung tiba menyebabkan sawah menjadi kering. Ada. Ada. Ya, semuanya ada. Inilah persamaannya. Jadi persamaannya jawabannya ada di D. Salah. Iya. Dipahami ya? Oke, terakhir. 25. Kalau tadi 24 persamaannya, sekarang kita cari perbedaannya. Apa perbedaan teks 1 dan teks 2? Ya. D. Jawabannya yang mana ya? D. 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 Nomor D. 1. Kita lihat yang A dulu ya. Kita sama-sama yang A dulu. Teks 1 berisi tentang manfaat air bagi pohon. Sedangkan teks 2 berisi tentang manfaat pohon bagi manusia. Benar tidak? Tidak. Benar tidak? Tidak. 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 Teks yang B, teks 1 berisi program penanaman 1 juta pohon. Tidak. Iya. Teks Tidak. 2 berisi program penanaman beberapa pohon. Apa sih? Iya tidak? Tidak. 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 Lanjut. C. Teks 1 berisi perilaku manusia yang merusak pohon. Sedangkan teks 2 berisi perilaku manusia yang menanam pohon. Yuk. Benar di situ? Iya. Tidak. Tidak. Jawabannya berarti yang tepat adalah yang D. D. Teks 1 berisi manfaat pohon untuk mengatasi banjir, sedangkan teks 2 berisi manfaat pohon sebagai paru-paru kota. Oke. Selesai sudah bimbel hari ini. Ada yang betul semua?
Ada yang betul semua? Susah ya? Ya, Ya, Bu. Bu. Richard salah 7. Ya. Richard salah 7. Salah 2. Sebenarnya, Salah 2. sebenarnya mudah. Asal apa? Kalau bahasa Salah Indonesia 3, Bu. mudah, asal baca baik-baik, dibaca baik-baik, pahami bacaannya. Ya, ini gambaran anak-anak bimbel hari ini sebagai gambaran anak-anak nanti untuk tryout, untuk ujian seperti ini. Ya, bahasa Indonesia makanya baca baik-baik sehingga bisa. Ya. Ada pertanyaan dengan bimbel bahasa Indonesia hari ini? Tidak ada. Tidak ada, sudah paham ya. Siang ini ada bimbel nanti. Bimbel matematika ya Pak Loren ya. Ya, Bu. Matematika. Siang ini matematika, nanti soal akan dikirim, ya, dikerjakan. Pembahasannya nanti hari Kamis. Ya, latihan, banyak berlatih, banyak belajar, anak-anak akan mencapai kesuksesan. Sehingga nanti lulus semua ujian bisa mengerjakan. Begitu ya anak-anak? Bu. Oke. Oke, kembali ke Pak Loren. Oke, terima kasih Ibu Emil. Terima kasih juga untuk anak-anak atas kebersamaan sampai selesai dari pembahasan materi sampai dengan pembahasan soal bimbel. Nah, selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup. Bu Emil, yang Ya. itu matematika itu tuh link Zoom-nya yang ini ya, Bu. Link Zoom matematika belum. Nanti nunggu Bu Anas ya, Richard. Iya, Bu. Mengingatkan kembali anak-anak, besok hari Rabu kita ulangan tema 4 ya, secara online. Mulai dipelajari, materinya sampai hari ini, materi sampai hari ini dipelajari secara online, lewat classroom, kemudian besok yang masuk adalah kelompok 2. Ya, yang masuk kelompok 2. Jangan lupa. Dan tugasnya jangan lupa ya, dikumpulkan. Iya, Bu. Sudah, Pak. Oke, ya. Begitu anak-anak. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak, pembelajaran kami sudah selesai. Semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, semoga segala sesuatu yang kami bahas pada hari ini sungguh bermanfaat bagi kami untuk menyelesaikan proses pembelajaran di SD dan nantinya juga berguna bagi pendidikan kami selanjutnya. Ya Tuhan, berkatilah aktivitas kami selanjutnya, semoga segala aktivitas kami selalu dalam naungan Roh Kudus-Mu. Semua doa ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carlos Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita salam paramilitan dulu ya, untuk kali ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Oke. Salam Tarakanita. Satu Satu hati, hati, satu satu semangat. Semangat Tarakanita. Yes. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Bapak N ya. Oke, Pak, Bu. Sama-sama. Ma-